Ya, secangkir kopi saya angkat untuk mengapresiasi PDI Perjuangan dan juga keberanian Mas Pram dan juga Bang Dul, Rano Karno, untuk menentukan siapa yang menjadi ketua tim sesnya hari ini. Dan menarik sekali, berita hari ini yang cukup heboh di sosial media adalah pengumuman atau video pengumuman dari Mas Pram. Jadi mengenai calontong bukan tiba-tiba juga kami berdua dengan calontong ini. Ya, calontong ini kan seniman, kadang-kadang komedian, lucunya setengah mati, sangat cerdas. Jadi calontong terlibat di dalam politik praktis itu sejak tahun 2014. Bahkan kalau dilihat secara mendalam, 2014 ketika kampanye Pak Jokowi dengan Pak JK, calontong sudah terlibat secara langsung. Dan di sanalah kami berinteraksi dengan calontong. Sehingga dengan calontong ini sudah perkenalan lama, kami meyakini karena tekad kami berdua adalah politik yang membawa kegembiraan, tapi bekerja keras, calontong representasi dari itu. Dan sekali lagi, kami tidak akan pernah menggunakan politik identitas, politik agama, tapi saya meniru Bang Yos dengan cara yang lebih kekinian, cara sekarang Bang Yos, untuk politiknya adalah yang berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Calon gubernur Jakarta yang didampingi juga oleh Rano Karno dan juga yang cukup menarik adalah didampingi juga oleh Bang Sutioso. Dan ini terlihat sekali Jakarta menyala hari ini melawan politik keroyokan ala Kim Plus itu memang harus pakai cara yang di luar Nurul. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Letak. Berita yang mengejutkan sekaligus menggembirakan dan ini shock efeknya lumayan tinggi ya. Bukan cuma shock efek tapi ya surprise efeknya lumayan tinggi khususnya buat warga Jakarta. Ya. Apalagi ketika belum lama ini kita menghadapi yang namanya Pilpres, kemudian Pileg, dengan suasana yang mencekam. Yang membuat mencekam bukannya kita-kita sebagai warga yang awam ini, tapi justru mereka-mereka yang berada di kelompok yang kita semua tahu, mereka-mereka yang berada di kelompok yang kemarin didemo oleh ratusan ribu masyarakat dan juga mahasiswa, aktivis, seniman, dan lain-lainnya. Yang membuat mencekam adalah tingkah pola elit politik yang tentu saja semua mengarah ke Mulyono. Kehidupan politik jadi yang harusnya menjadi pesta yang menggembirakan ini jadi mencekam. Banyak warga yang menjadi trauma, tidak mau ikut-ikutan pilkada lagi, ikut-ikutan nyoblos lagi. Ya, trauma menjadi pemilih, trauma menjadi subjek dalam politik kita ini. Tapi hari ini sekali lagi kita harus mengapresiasi keberanian PDI Perjuangan dan juga pasangan Mas Pram dan Bang Dul atau Rano Karno ini dalam memberi kepercayaan seorang ketua tim ses, seorang komandan lapangan kepada sahabat saya, Mas Lis atau biasa kita panggil Cak Lontong. Ini luar biasa. Karena apa? Ya kita tahu biasanya seorang tim ses itu yang sudah-sudah itu kalau bukan dari pengusaha yang kaya raya atau mungkin seorang yang berada di tengah di antara kerumunan oligarki atau seorang yang dianggap memiliki sebut saja pengalaman dalam mengelola sebuah tim sukses sebuah kontestasi. Tapi PDI Perjuangan dan juga pasangan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno ini tidak. Dia memilih seorang yang kebetulan juga seorang ini adalah sahabat mereka, yaitu Cak Lontong. Yang namanya debat itu adu gagasan. Kalau ngajak berdua ketemuan, itu namanya pacaran. Dan ini menurut saya, PDI Perjuangan ingin mengembalikan marwah Jakarta dengan pesta demokrasi yang sebenarnya, pesta demokrasi yang menyenangkan dan menggembirakan. Kenapa? Seperti juga yang disampaikan oleh Mas Pram tadi, bahwa politik kegembiraan itu harus menjadi dasar dari setiap kontestasi. Karena apa? Ya karena di Jakarta khususnya dengan 9 juta sampai 10 juta penduduk ini, kalau sampai terjadi yang namanya pergolakan yang sangat tidak kita inginkan, terjadi
pertempuran perbedaan pilihan, dan itu membuat politik sudah tidak gembira lagi. Demokrasi sudah bukan pesta lagi. Demokrasi menjadi sangat mencekam. Walaupun di luar sana kita tahu, ya belum lama hari ini atau tadi atau kemarin tuh beredar video dan juga kabar bahwa di Jawa Timur itu sudah ada yang namanya kepala-kepala desa itu dikumpulkan se-Jawa Timur. Dan kita tahu ini adalah pola-pola yang dilaksanakan oleh politik ancaman, politik sandera yang mereka kerjakan. Nah, mungkin PDI Perjuangan dan juga pasangan calon gubernur Jakarta, Mas Pram dan Rano Karno ini ingin mengembalikan citra itu, ingin membalikkan. Mereka tidak ingin politik ini menjadi ajang adu domba. Kasihan ASN diseret-seret, dibawa-bawa dalam ranah politik atau ranah politik praktis ini. Tapi dengan memilih Cak Lontong ini, kemudian secara pribadi memang kemudian saya tentu saja gembira karena beliau adalah sahabat saya. Dan menurut saya, Mas Lis atau Cak Lontong ini punya sesuatu yang bisa, minimal yang saya tahu, yang bisa kita share hari ini. Yang pertama adalah, Cak Lontong ini seorang yang masa lalunya tidak mudah. Pernah diungkapkan dalam sebuah podcast, atau bahkan ketika ngobrol-ngobrol di kanal saya, di UTV, beliau juga orang yang tidak mudah. Beliau adalah pejuang, ya, meskipun berlatar belakang seorang insinyur, seorang yang ahli dalam teknik tentunya, tapi Cak Lontong memilih jalan hidupnya sendiri, ya, sebagai seorang entertainer. Bahkan ada sebuah cerita yang mungkin nggak sengaja, tapi saya mendengar berulang-ulang itu tetap lucu, adalah ketika dia, ya tentu saja masih sulit, itu di tahun 2005 atau 2006, ketika berangkat ke Jakarta, dia satu kereta. Keretanya pun kereta ekonomi, ya. Dan itu adalah bareng dengan Denny Sregar. Dua-duanya sama saya itu lagi susah katanya. Sekarang juga belum terlalu senang, tapi minimal sudah nggak naik kereta bareng lah ya. Masa lalu yang tidak mudah dari seorang Cak Lontong membentuk beliau menjadi orang yang sangat tangguh hari ini. Yang berikutnya adalah Cak Lontong ini orang yang sangat setia kawan, sering membantu kawan, maka temannya banyak banget, ya, setia kawan. Sudah tak terhitung, yang saya merasa tidak enak menceritakan semua kebaikan dia di program saya ini, tapi saya menjadi saksi Cak Lontong adalah orang yang sangat setia kawan. Bahkan yang tidak terpikir oleh kita, mungkin ya teman-teman yang levelnya itu ada di bawah dia pun, dia memperlakukan sama hormatnya dengan teman-teman di level manapun. Setia kawan itu adalah salah satu ciri dari Cak Lontong. Yang berikutnya adalah Cak Lontong ini orang yang sangat mudah memberi. Bukan cuma memberi jok-jok ketika kita lagi ngumpul, tidak. Tapi juga memberi dalam arti materi. Banyak kawan yang sudah dibantu oleh dia. Itulah membuat dia tidak punya musuh, ya. Yang berikutnya adalah Cak Lontong ini jelas, dia adalah seorang komedian yang cerdas. Komedian yang berpikir, sebelum membuat jok tertentu, dia riset dan seterusnya. Biasanya ditemani oleh sahabat yang lain, yaitu Akbar. Tapi saya bisa sampaikan, kecerdasan Cak Lontong dalam mengelola sebuah isu, kemudian mengemasnya menjadi sebuah tontonan yang sering kita lihat di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu adalah hasil dari kecerdasan pikir Cak Lontong. Dan kecepatannya dalam menangkap sebuah joke itu luar biasa, kita semua mengakuinya. Dan berikutnya adalah Cak Lontong juga seorang yang punya keluarga yang sangat harmonis dan juga cerdas. Itu Cak Lontong. Berapa kali saya bertemu dengan keluarganya, dan ya tidak perlu bercerita banyak, kami bisa menyimpulkan ini keluarga yang cerdas dan harmonis. Dalam waktu dekat beliau akan mantu dan kita semua sebagai sahabatnya mensupport. Yang berikutnya adalah Cak Lontong itu menjadi panutan dari banyak rekan-rekannya sesama komedian. Di Paski misalnya, beliau kalau nggak salah jadi pembina atau apa. Paski itu Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia. Dan di banyak tempat beliau berkarir, di banyak program, di banyak stasiun televisi, semua menjadi saksi bahwa Cak Lontong adalah seorang yang menjadi panutan karena memang orang yang sangat humble itu. Kemudian juga ini yang sangat penting, kenapa kemudian beliau juga terpilih menjadi seorang ketua tim ses dari Mas Pram dan Bang Dul, adalah pergaulannya yang luas. Cak Lontong mempunyai deretan sahabat
saya menyebutnya sebagai dari presiden sampai pesinden berteman. Walaupun sekarang sudah berkurang satu temannya ya. Yang presiden udah nggak terlalu dekat. Ya itulah, pergaulan Calontong ini sangat luas. Oleh karena itu, tepat sekali apabila kemudian beliau didapuk sebagai seorang ketua tim ses dengan tim yang menurut saya, kalau saya baca tadi cukup mumpuni ya. Karena juga selain itu Cak Lontong punya background yang luar biasa, pendidikan. Satu-satunya insinyur elektro itu yang jadi komedian, itu adalah Cak Lontong di Indonesia. Saya belum lihat lagi komedian yang levelnya sama dengan, level pendidikan sama dengan Cak Lontong. Minimal insinyur elektro itu tadi. Ini inspirasinya mungkin dari aktor Mr. Bean ya, ingat nggak? Rowan Atkinson. Itu dia juga memiliki gelar sarjana di bidang teknik elektronik dan juga listrik, serta gelar magister sains di bidang teknik listrik. Itu Mr. Bean. Ternyata untuk membuat lelucon, membuat joke yang berkualitas memang diperlukan IQ yang lumayan tinggi. Dan misalnya istrinya Mbak Nila itu, beliau udah lulusan S2 kalau nggak salah. Nah, ini artinya dari sini juga kita tahu Cak Lontong sepertinya sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga sangat layak untuk kemudian dijadikan ketua tim ses. Lalu ada yang bertanya, memang punya background dunia politik katanya. Tadi saya baca di Instagram saya, ada yang bertanya, kenapa Cak Lontong dijadikan ketua tim ses? Baik, perlu diketahui juga teman-teman, kalau selama 10 tahun terakhir ini, Cak Lontong itu dikenal sebagai seorang pendukung yang cerdas, nasionalismenya tinggi, pendukung Pilpres ya. Sejak 10 tahun terakhir itu beliau adalah pendukung di kandidat tertentu yang kemudian karena beliau sangat percaya dengan nilai kebaikan, nggak melulu soal bucin ke figur tertentu, maka kemudian Cak Lontong ini dikenal sebagai seorang pendukung yang logis, ya, bukan logistik, tapi logis. Sehingga justru ketika mendukung seseorang, Cak Lontong ini rela berkorban, bahkan dari kantongnya sendiri. Dan ini kita akui. Oleh karena itu, Cak Lontong tidak punya beban mau mengkritik siapapun, karena dia adalah figur yang sangat profesional. Dan kalau untuk urusan figur pengelola negara, Cak Lontong sangat idealis. Dan saya bisa membuktikan itu. Nah, kemudian saya juga mengenal Cak Lontong sebagai pengamat politik yang silent. Artinya selalu update dengan isu politik, hanya saja tidak seperti saya misalnya, langsung frontal, langsung menyuarakan, itu tidak. Tapi kalau Cak Lontong ini, dia endapkan semua isu itu, lalu biasanya dia akan mengkonfirmasi kepada si A, si B yang dia kenal. Nah, setelah itu baru diolah menjadi jok-jok satir yang berkualitas di saat yang diperlukan. Nah, ini yang sulit mungkin ditiru dari Cak Lontong adalah kemampuannya mengendapkan sebuah isu, lalu mengolahnya menjadi jok, dan ketika diperlukan, maka akan keluar jok-jok yang luar biasa. Yang berikutnya adalah Cak Lontong ini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap permasalahan sederhana rakyat misalnya. Ini saya simpulkan dari ini, tidak sedikit jok-joknya Cak Lontong ini yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Ya, dan ini luar biasa. Sensitif terhadap permasalahan sehari-hari. Sehingga saya sangat optimis bahwa Jakarta akan dimenangkan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul ini. Apalagi kalau kemudian di belakang itu semua ada seorang tim ses yang bernama Cak Lontong. Karena apa? Yaitu tadi yang seperti yang saya sebutkan. Dan ini akan membuat lawan jadi kebingungan. Mau menyerang Cak Lontong dari sisi yang mana? Karena selain Cak Lontong, saya juga lihat tadi ada Bang Todung Mulya Lubis, senior saya, kemudian ada Mas Pras, ya. Mas Pras ini adalah militan PDI Perjuangan, mantan Ketua DPRD Jakarta, ya, sahabatnya Mas Mul ya. Mas Mul, ya. Lalu juga yang lucu adalah ada juga Modi Kusnedi, ini Zainab, ada juga Cornelia Agatha, ini Sarah. Sekarang nggak perlu ribut lagi ya, mau timnya Sarah atau timnya Zainab, karena dua-duanya sudah disatukan oleh Cak Lontong. Juga ada sahabat saya yang habis berantem kemarin, Ciko Hakim, ada juga Once Michael, ada Tina Tun, ada Putra Nababan, dan banyak lagi. Oleh karena itu saya yakin dengan ketua tim sesnya Cak Lontong, maka Jakarta makin menyala. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Letak